Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Salik Prastio dengan NPM 21540710009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Marel, yaitu sistem karburator. Pengertian. Karburator adalah komponen yang terdapat pada mesin bensin, yaitu sebuah alat yang mencampurkan udara dan bahan bakar dengan perbandingan tertentu, mengalirkannya ke dalam silinder dengan perbandingan tertentu. Mengalirkannya ke dalam silinder sesuai dengan kebutuhan mesin. Komponen ini memiliki tugas dalam sistem pengambutan, memasukkan bahan bakar ke dalam silinder, mengatur udara dan bahan bakar ke dalam saluran hisap, mengatur perbandingan motor, serta mencampur bahan bakar dan udara secara merata. Komponen ini digunakan pada motor lawas atau model klasik. Cara kerja karburator dimulai pada saat mesin dihidupkan. Karburator, kecepatan udara yang memasuki spuyer kecil, maka tekanan udara di permukaan saluran masuk rendah, sehingga bahan bakar yang memancar melalui spuyer kecil. Campuran bahan bakar dan udara akan menghasilkan gas yang nantinya akan dibakar di dalam silinder. Secara pengertian, proses pemasukan bahan bakar ke dalam silinder dinamakan karburasi. Adapun alat yang melakukannya dinamakan karburator. Komponen-komponen karburator. 1. Yaitu jarum pelampung. Jarum pelampung adalah sebuah jarum berbentuk lancip seperti katup yang menekan sebuah lubang. Lubang yang ditekan akan lubang penyalur bensin, sehingga ketika lubang ini tertekan, katup otomatis suplai bensin akan terhenti. Hal ini bertujuan untuk mengatur volume di dalam ruang pelampung agar tidak berlebihan, sehingga campuran yang keluar menuju intake manifold bisa berlangsung lama. Yang kedua, yaitu pelampung. Pelampung adalah sebuah komponen yang terbuat dari plastik ringan yang mengambang pada zat cair khususnya bensin. Pelampung akan menggerakkan ujung jarum pelampung agar tertutup. Mekanismenya, ketika volume bensin di ruang pelampung meningkat, otomatis pelampung juga semakin naik. Kenaikan pelampung akan menggerakkan jarum pelampung sehingga menutup aliran bensin. Ini akan membuat suplai bensin terhenti hingga volume bensin di ruang pelampung berkurang. Yang ketiga, yaitu menjet, yang menghubungkan bensin di dalam ruang pelampung ke dalam venturi di tengah saluran udara ke intake. Ini bensin akan tersuplai keluar. Yang keempat, needle jet. Needle jet adalah jarum berbentuk tirus yang keluar dari menjet. Jarum ini digerakkan oleh skep atau katup gas, di mana gerakan naik turun skep akan menggerakkan needle jet untuk bergerak naik turun. Sesuai dengan bentuknya, gerakan naik turun needle jet akan mempengaruhi besar kecilnya ujung saluran menjet. Yang kelima, yaitu skep atau katup gas. Katup gas pada motor bukan berbentuk koin seperti karburator mobil, tapi berbentuk tabung yang bergerak naik turun. Gerakan naik turun ini membuat diameter venturi bervariasi. Itulah sebabnya karburator pada motor masuk ke dalam tipe variabel venturi kecepatan konstan. Saat posisi skep ada di bawah, maka aliran udara akan terhambat sehingga menyebabkan RPM mesin menjadi rendah. Ketika posisi katup gas ini dinaikkan, maka saluran udara semakin membesar sehingga RPM semakin naik. Yang keenam, yaitu begas katup gas. Begas ini terletak di bagian atas karburator. Yang keenam, yaitu pegas katup gas. Begas ini terletak di bagian ke atas karburator, tepat pada tutup pengatur katup gas. Fungsi begas ini adalah untuk menjaga katup tetap tertutup ketika kita tidak menarik pedal gas, dan membalikkan posisi katup ketika kita melakukan deselerasi. Yang ketujuh, yaitu pilot. Pilot jet dengan ruang setelah katup gas sebelum intake manifold. Fungsi pilot jet adalah untuk mengakhirkan bensin ketika mesin bekerja. Yang kedelapan, yaitu air pilot. Saluran ini terletak memanjang dari ruang sebelum katup gas menuju ruang setelah katup gas. Output dari air pilot ini akan menyatu dengan saluran pilot jet, sehingga ketika ada aliran udara melewati air jet,
bensin akan tercampur di dalam saluran ini. Dan material yang keluar dari saluran pilot jet setelah katup sudah berbentuk bahan bakar. Fungsi air pilot adalah menyuplai udara ketika katup gas tertutup rapat atau saat idle. Yang kesembilan yaitu cuk valve. Komponen ini dipakai untuk memperkecil volume udara yang masuk ke mesin agar bisa mesin mengangkat bahan bakar. Dengan demikian, campuran bensin dan bahan bakar menjadi kaya. Sistem cuk ini bekerja dengan menutup saluran udara yang mengarah ke karburator menggunakan katup, sehingga ini dipakai ketika kondisi mesin dingin, di mana banyak bahan bakar yang mengendap di dinding intake dan menyebabkan sedikit bensin masuk ke ruang bakar. Yang ke-10 yaitu mangkuk karburator. Mangkuk ini berfungsi untuk menampung bensin yang akan disuplai ke venturi. Selain itu, mangkuk ini juga dijadikan cover pelindung komponen karbu seperti pelampung dan main jet. Mangkuk karbu diharuskan bisa menampung bensin tanpa bocor dengan tekanan yang stabil. 11. Skrup penyetel. Ada dua buah skrup penyetel pada karburator. Yang pertama, skrup pengatur udara pilot jet. Ini dipakai untuk menentukan jumlah udara yang masuk saat idle tanpa memakai sistem cuk. Skrup kedua, yakni skrup kasih yang dipakai untuk mengatur idle RPM mesin. Prinsip kerja karburator. Pada dasarnya, karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya. Namun makin tinggi tekanan dinamisnya. Tarikan handle gas pada sepeda motor atau pedal gas pada mobil hanya berfungsi untuk mengatur bukaan throttle. Besar kecilnya bukaan throttle inilah yang mengendalikan jumlah aliran udara yang bisa masuk ke ruang bakar melewati karburator. Aliran udara yang melewati karburator ini membuat tekanan statis menurun, sehingga bahan bakar bisa naik dari mangkuk karburator dan tercampur dengan udara, hingga akhirnya akan masuk ke dalam ruang bakar. Sebelum masuk ke ruang bakar, campuran udara dengan bahan bakar melewati intake manifold yang berfungsi untuk menyalurkan kabut udara plus bahan bakar agar bisa sampai di ruang bakar. Di ruang bakar inilah akhirnya energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar dikonversikan menjadi energi gerak piston. Umumnya sepeda motor juga menggunakan karburator jenis variabel berubah-ubah. Ada dua kondisi yang pada karburator jenis ini. Pertama, saat throttle gas masih tertutup, dan kedua, ketika throttle gas terangkat. Ketika throttle gas tertutup, maka lebar venturi akan sangat kecil, sehingga aliran udara dari filter ke intake manifold dibatasi. Jadi, aliran udara yang masuk dari air filter terbatas dan hasilnya RPM engine rendah. Namun ketika throttle gas terangkat, maka venturi menjadi lebih lebar. Hal tersebut menyebabkan aliran udara lebih cepat sehingga RPM engine juga lebih cepat. Saat mesin idle, ketika mesin berlari pada RPM idle atau kondisi throttle gas masih tertutup, akan ada aliran udara dari filter masuk ke idle udara hole. Di sisi lain, isapan dari piston juga membuat bahan bakar dari ruang pelampung terhisap ke dalam pilot jet. Udara dari idle udara hole akan bertemu dengan bensin pada saluran pilot jet, sehingga material yang keluar dari pilot jet sudah berupa AFM, udara full mixture. Ujung dari pilot jet ada pada intake manifold, sehingga AFM keluar langsung menuju intake manifold. Bisa dikatakan pada RPM idle, maka aliran udara bisa digambarkan sebagai berikut. Filter intake manifold, sementara aliran bensin saat FM idle digambarkan sebagai berikut. Full tank, full filter, ruang pelampung karburator, pilot jet, intake manifold. Jika kita mengaktifkan sistem cuk dengan menarik, tuah cuk menutup sebagian saluran udara dari filter udara, sehingga isapan piston lebih banyak mengangkat bensin dari ruang pelampung. Hal itu membuat campuran bensin menjadi lebih kaya. Kedua, saat kita tarik gas, ketika handle gas ditarik, otomatis throttle gas terangkat, sehingga lebar venturi menjadi lebih besar. Ini membuat aliran udara dari filter menuju ini menjadi lebih cepat dan RPM menjadi lebih cepat pula. Bagaimana dengan full supply? Kalau saat idle RPM bensin disuplai melalui pilot jet, maka saat RPM tinggi bensin disuplai dari main jet. Artinya, dalam karburator sepeda motor terdapat dua buah saluran full,
Pertama pilot jet dan yang kedua main jet. Yang merupakan saluran utama di ujung main jet adalah di dalam venturi. Ketika throttle gas bernoulli, ketika aliran udara lebih cepat maka tekanannya menurun. Penurunan tekanan di dalam venturi akan menghisap bensin dari ruang pelampung melalui main jet. Kalau digambarkan, maka aliran udaranya filter udara venturi intake manifold. Sementara aliran full. Jadi kesimpulannya, ya, saat idle full dan udara tercampur di dalam pilot jet, sementara ketika RPM dinaikkan full dan udara tercampur di dalam venturi. Mengapa bensin tidak keluar dari main jet ketika idle? Itu dikarenakan ada satu komponen tambahan bernama jarum escape. Jarum ini berbentuk tirus, di mana semakin runcing ke bawah. Ketika throttle gas tertutup, jarum ini akan menutup saluran main jet. Hal itulah yang membuat bensin tidak keluar dari main jet saat idle. Sebaliknya, mengapa bensin tidak keluar dari pilot jet saat RPM tinggi? Alasannya tidak ada hisapan di dalam pilot jet. Ketika idle RPM, venturi tertutup sehingga hisapan piston bisa menghisap material dari dalam pilot jet. Tapi ketika venturi sudah terbuka, maka tidak ada hisapan di dalam pilot jet, sehingga bensin tidak keluar dari pilot jet saat high RPM. Fungsi udara pada sistem pembakaran. Dalam sistem pembakaran dalam mesin, selain bahan bakar, udara juga sangat berperan penting dalam proses pembakaran karena syarat terjadinya suatu pembakaran itu apabila adanya campuran bahan bakar dan udara yang biasanya disebut dengan kata lain karburasi. Udara yang di luar umumnya masih banyak mengandung partikel-partikel lain, misalnya debu dan lainnya. Udara tersebut sebelumnya disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam karburator dengan menggunakan filter udara sehingga udara yang masuk ke benar-benar bersih. Kelebihan dan kekurangan karburator. Kelebihan. Kelebihan dari karburator yaitu harganya lebih murah. Salah satu sebabnya karena lebih murah dibandingkan sistem injeksi. Tentu dengan komponen yang lebih murah, harga jual motor juga dapat ditekan. Selain itu, jumlah komponen karburator lebih sedikit dan tidak kompleks. Karena itu, kelebihan lainnya adalah perawatannya menjadi lebih mudah dan sederhana. Pemilik sepeda motor ini hanya perlu keahlian dasar untuk membersihkan karburatornya sendiri. Kemudian, motor dengan sistem karburator juga lebih mudah ditingkatkan performanya. Hanya tinggal mengganti ukuran pelocet dan menjet, performa motor dapat meningkat. Hal ini sulit dilakukan pada motor dengan sistem injeksi. Kekurangan dari karburator. Pada sistem ini, motor tubuh penyetelan yang tepat agar campuran bahan bakar dan udara atau air fuel ratio AFR optimal. Masalahnya, AFR sering berubah karena getaran selama berkendara. Pemilik kendaraan pun harus dapat menyetel AFR, kecuali memang ia berniat untuk menaikkan performa. Selain itu, untuk melakukan penyetelan tepat, pemilik motor dengan sistem ini juga memerlukan alat tambahan. Tentunya biaya tambahan juga harus dikeluarkan. Motor bersistem karburator juga diyakini lebih boros bahan bakar. Pada sistem injeksi AFR, dikontrol dengan perangkat elektronik sehingga pembakaran jauh lebih baik dan efisien. Kalian tidak bisa dilakukan sistem karburator. Sekian tugas video dari motor bakar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.